Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita akan mengawali kajian rutin kita insyaallah setiap Sabtu pertama dan Sabtu ketiga atau Sabtu ganjil ba'da maghrib sampai menjelang isya. Saya akan memberikan kajian khusus untuk menjawab segala macam fitnah yang banyak dilakukan oleh kafirin, musyrikin maupun munafikin terhadap Islam. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah, untuk terus bisa menjawab segala macam fitnah tersebut. Karena apa? Karena hal ini terus diulang-ulang setiap waktu. Setiap tahun, setiap generasi mesti muncul lagi fitnah-fitnah yang serupa, yang sama, cuma kemasannya yang berbeda. Kita juga demikian, berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, liang kubur semakin dekat. Artinya apa? Kita generasi orang tua ini mau tidak mau pasti akan meninggalkan dunia dan kita akan meninggalkan generasi-generasi penerus. Nah, kalau tidak kita bekali dengan ilmu, alhamdulillah setiap ba'da subuh kajian hadis ada di masjid ini. Setiap Jumat lengkap, setiap hari malam Ahad ya. Malam Ahad ibu-ibu, malam hari Kamis, jadi sudah lengkap semua. Jadi saya mencoba untuk mengambil porsi yang berbeda. Jadi khusus untuk menjawab fitnah dari para murtadin, musyrikin, munafikin dan kafirin terhadap Islam. Dalam rangka apa? Untuk membentengi akidah kita, akidah generasi kita, akidah anak keturunan kita, dan akidah masyarakat kita dari berbagai macam upaya pendangkalan akidah dan upaya pemurtatan, baik yang terselubung maupun yang terang-terangan. Jamaah yang dimuliakan Allah, baru-baru ini kita juga sempat dihebohkan dengan satu pernyataan yang menyatakan bahwa semua agama itu baik. Jadi tidak usah orang yang beragama itu tidak usah terlalu fanatik dengan agamanya, karena semua agama itu baik. Andai dia akan melanjutkan, mungkin dia akan mengatakan semua agama itu baik dan semua agama itu benar. Tapi sebetulnya itu sudah ada di dalam hatinya, insya Allah sudah ada seperti itu.
Jadi sudah, khususnya umat Islam, tidak usah terlalu fanatik dengan agamanya. Tidak perlu umat Islam ini merasa eksklusif, merasa agamanya yang baik, merasa agamanya yang benar. Karena apa? Bukan hanya Islam. Hakikatnya semua agama itu baik dan semua agama itu benar. Nah, ini pernyataan memang sepertinya manis, Pak. Dulu ada sebuah lagu itu yang berjudul Madu dan Racun. Jadi ucapan ini ibarat madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu yang mana yang akan kau berikan padaku, kan begitu. Nah, itulah lagunya seperti itu dulu, Pak. Nah, insya Allah bapak-bapak masih ingat itu. Jadi madu di tangan kananmu, racun di tangan kiri. Yang berbahaya itu kalau madu dan racun dioplos. Madu rasa racun, racun berwajah madu. Penampakannya madu, sebetulnya racun. Akhirnya diminum, ditelan, mati semuanya. Nah, hal-hal seperti inilah yang sekarang ini luar biasa akan menggerogoti akidah kita kalau kita tidak mempersiapkannya sejak dini. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi pernyataan semua agama itu benar, semua agama itu baik, itu sebetulnya bukan hal yang baru. Jadi sudah sejak lama slogan-slogan seperti itu sudah ada. Bahkan boleh dikatakan ini semacam apa, kalau mengulang kembali itu nostalgia atau memutar ulang istilah lama yang mengatakan bahwa agama hanyalah candu dan buah dari khayalan. Nah, dulu ada, Pak. Ada orang di Indonesia, bahkan juga terkenal dia di dunia, yang mengatakan bahwa agama itu sebetulnya hanyalah candu. Kalau istilahnya Pak Aspandi, yang kebetulan beliau di BNN, Badan Narkotika Nasional, jadi agama itu ibarat sabu-sabu, Pak, ya. Jadi agama itu seperti narkoba. Agama itu seperti candu dan buah dari khayalan. Jadi dianggapnya bahwa surga dan neraka itu hanya khayalan. Dianggapnya kalau mereka yang beribadah dengan rajin, yang rajin ke masjid, rajin baca Al-Quran, rajin qiyamul lail, berharap rahmat dan ridho dari Allah yang nantinya akan ditempatkan di dalam surga Allah, itu hanyalah candu dan khayalan, itu tidak pernah ada. Emangnya mereka pernah melihat surga dan neraka? Emangnya mereka yang rajin ke masjid, mereka yang rajin tahajud, mereka yang rajin baca Quran sudah yakin akan masuk surga dan lepas dari neraka? Dan apakah mereka sudah pernah menyaksikan dengan mata mereka bahwa surga dan neraka itu ada? Wah, ini serangan yang pertanyaannya seperti itu. Lalu mereka katakan, sudahlah, jangan terlalu fanatik, tidak usah terlalu sok religi lah, tidak usah terlalu sok religius, sok alim. Biasa-biasa, bro, hidup ini biasa-biasa saja. Tidak usah merasa agamamu yang benar, yang lain salah. Tidak usah kamu mengatakan agamaku yang baik, yang lain salah. Sudahlah, kita toleran saja. Semua agama itu baik, semua agama itu benar. Nah, ini racun, Pak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, hal-hal seperti ini harus kita sikapi, harus kita jawab. Nah, ini kebetulan ada slogan itu, makanya malam ini kita awali dengan pembahasan itu dulu, ya. Jadi sebetulnya ucapan orang yang mengatakan sebuah agama itu baik, semua agama itu benar, sebetulnya
kalau mau diringkas, tidak usahlah beragama, toh sama saja kalau semua baik, semua benar ya. Kan tidak perlu Pak kita beridentitas di KTP itu Anwar Lutfi, agama Islam. Si X, agama Kristen. Si I, agama Konghucu. Si C, agama Buddha. Si D, agama Hindu. Tidak perlu. Kalau semuanya baik, semuanya benar. Tidak perlu lagi status agama itu, tidak perlu. Justru orang yang mengatakan semua agama baik, semua agama benar itu sedang bingung dia. Makanya selalu saya katakan, kalau memang ada muslim mengatakan, ada seorang yang mengaku dirinya muslim berkata bahwa semua agama itu baik, semua agama itu benar, mendingan keluar saja dari Islam. Ya. Kan sama saja. Ngapain Anda masih bertahan di dalam Islam? Karena Islam tegas menyatakan tidak sama antara satu agama dengan agama yang lain. Allah sudah tegas menyatakan innad dina indallahil Islam. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islami dinan. Sudah selesai dakwah Rasulullah. Sudah selesai agama risalah yang dibawa oleh para nabi, sudah selesai. Sudah distempel oleh Allah. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islami dinan. Semua agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah itu hanya satu, yaitu al-Islam. Dan ketika periode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah tegaskan, aku sudah ridhoi Islam menjadi agamamu, selesai. Innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Artinya selain Islam bukan agama. Sekalipun seluruh manusia di dunia mengatakan ada agama Yahudi, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Buddha, Hindu, Shinto dan sebagainya, terserah. Itulah agama-agama menurut manusia. Tapi menurut langit, agama yang benar, agama yang baik di sisi Allah hanyalah satu, yaitu Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalian, jangan tinggalkan dunia ini kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim. Jadi kalau ada orang Islam terus mengatakan bahwa semua agama itu baik, semua agama itu benar, mending murtad sajalah, keluar saja dari Islam. Ngapain ente kok repot-repot? Kalau ente muslim, ente mengatakan semua agama baik dan semua agama benar, berarti ente sudah melanggar apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Anda berarti melanggar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau. Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi rajulan min hadhil ummah yahudiyan aw nasraniyan thumma la yu'minu bi illa dakhalan nar. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, la yasma'u bi rajulan min hadhil ummah, tidaklah mendengar namaku laki-laki dari umat ini. Artinya tidaklah mengetahui akan kedatanganku, akan risalah yang aku bawa, akan wahyu yang aku sampaikan, akan agama yang Allah perintahkan sampaikan kepada umat. Apakah dia seorang Yahudi ataukah dia seorang Nasrani, summa la yu'minu bi, kemudian dia tidak menjadi pengikutku, artinya tidak menjadi seorang muslim, kata Rasulullah, illa dakhalan nar, kecuali akan Allah masukkan mereka ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku berharap ridho dan surgamu, dan aku berlindung dari neraka dan murkamu. Nah, ini jamaah, kan begitu. Jadi kalau ada muslim yang masih suka mengatakan semua agama baik dan semua agama benar, tidak usah repot-repot kita tanggapi, Pak. Ya. Kita nasihati saja, ini loh firman Allah. Nah, setelah itu kita katakan kalau dia masih ngeyel, masih ada yang kemarin sempat japri saya bertanya, gimana Pak Ustadz, dalam keluarga saya ada yang punya paham seperti itu. Ya, saya sampaikan, nasihati dia. Berikan ayat-ayat Al-Quran, berikan sabda Rasulullah. Nah, kalau masih ngeyel, sudah tinggalkan. Doakan kepada Allah, mudah-mudahan hidayah Allah turunkan ke dalam hatinya. Nah, tapi kalau ngeyelnya itu masih bangkang, artinya bukan hanya sekedar ngeyel, tapi terus mau mendebat kita, ya sudah, kata pamungkasnya, mbok yo murtad sajalah, keluar dari Islam. Kan enak toh, subuh ketika sedang nyenyak tidur, tidak perlu bangun untuk sholat subuh. Ramadan tidak perlu berpanas-panas, berlapar-lapar, dahaga untuk menahan syahwat hanya untuk menjalankan ibadah puasa. Kan enak, keluar saja dari Islam, lakukan sesuka hatimu, apa yang mau kamu lakukan. Jadi inilah sekarang yang dihembuskan, Pak. Dan setiap agama itu pasti tidak rela, tidak setuju kalau dikatakan bahwa semua agama itu baik dan benar. Kalau kita muslim sudah jelas, Pak, ya. Dalil-dalilnya sudah jelas. Kita umat Islam harus punya prinsip bahwa selain Islam salah, bahwa selain Islam keliru, bahwa selain Islam tidak baik, bahwa selain Islam tidak benar. Sekalipun di dalam ajarannya itu menghormati orang lain, menyayangi orang lain, tapi kalau tidak menghormati dan tidak mencintai Allah, itu artinya sama saja dengan tidak baik dan tidak benar. Seperti yang sering saya sampaikan dan terakhir kemarin Jumat disampaikan oleh Ustadz Amir, nilai tauhid itu adalah satu, kan begitu Ustadz ya. Jadi kalau satunya sudah ada, insya Allah semuanya beres, ada nilainya. Tapi kalau tauhidnya sudah rusak, mau sebaik apapun nol nilainya. Anda rajin sholat tapi Anda sekutukan Allah, nol. Anda berbuat baik kepada masyarakat tapi Anda sekutukan Allah dengan yang lain, nol nilainya. Begitupun agama-agama yang lain. Yang Nasrani mengatakan bahwa Allah itu selain ada Tuhan Bapa, juga ada Tuhan Anak dan ada Ruhul Kudus. Itu menurut Kristen. Jadi Tuhan itu terdiri dari tiga oknum, yang tiga oknum ini menjadi satu. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Nah, ini menurut Kristen. Kalau Katolik beda lagi. Jadi salah satu unsur ketuhanan itu ibunya Tuhan itu sebetulnya termasuk Tuhan. Jadi Bunda Maria itu termasuk ibunya Tuhan. Itu menurut keyakinan Katolik. Tapi secara umum Nasrani itu memiliki keyakinan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Kudus. Bapa itu adalah Allah yang menciptakan, Anak itu adalah Yesus alaihissalam, dan yang ketiga Roh Kudus yang membimbing hati manusia. Itu menurut keyakinan Kristen. Makanya orang Kristen pun tidak akan pernah setuju, Pak, dengan keyakinan kita. Kalau mereka membaca surah Al-Maidah, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh teramat sangat kafir sekali orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Quran menolak ketuhanan Nabi Isa. Sakit hatinya orang Kristen, Pak.
Makanya mereka akan berkata Islam itu bukan agama yang benar. Agama yang benar itu agama saya, Kristen. Orang yang memiliki keyakinan Tuhan itu satu di dalam tiga atau tiga di dalam satu, mereka pasti sakit hati ketika membaca ayat Al-Quran. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh teramat sangat kafir sekali orang yang berkata bahwa Allah satu di dalam tiga atau tiga di dalam satu. Bahasa gaulnya sekarang 3 in 1. Islam tegas mengatakan bahwa mereka yang mempunyai keyakinan Trinitas, Tuhan terdiri dari Tuhan beroknum, Bapa, Anak, Ruhul Kudus, dan ketiganya adalah satu. Al-Quran menyatakan laqad kafar, kafir orang ini. Ketika orang yang punya keyakinan bahwa Allah itu satu di dalam tiga dan tiga di dalam satu dikatakan kafir, sakit hati mereka, Pak. Ngawur saja, tidak benar itu. Agama yang benar ini yang Tuhannya ada tiga itu tadi. Jadi semuanya itu menganggap bahwa agamanya itu baik dan semuanya menganggap agamanya benar. Jadi kalau ada orang Islam ikut-ikutan seperti itu, ini perlu dipertanyakan keislamannya. Jadi ini sebetulnya orang yang sedang kebingungan. Kalau dia keluar dari Islam nanti masuk ke dalam Kristen, dia juga akan bingung. Semua agama baik. Dia berkata di dalam Kristen semua agama baik, semua agama benar. Ya diprotes Pak oleh Kristen yang lain. Dia masuk ke dalam Hindu, semua agama baik, semua agama benar, pasti diprotes. Mau masuk agama apapun kalau mengatakan agama lain itu baik dan agama lain itu benar, pasti keberatan. Satu-satunya yang bisa cocok kepada orang seperti ini adalah tidak beragama. Jadilah seorang komunis, jadilah seorang ateis. Dan yang pasti di negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila, dimulai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mereka yang tidak meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa pasti tidak layak untuk berada di negara Republik Kesatuan Indonesia ini. Jadi itu yang harus kita tekankan. Jadi sebagai seorang muslim jangan ragu-ragu untuk mengatakan bahwa innad dina indallahil Islam. Bahwa selain Islam bukan agama yang diridhoi, selain Islam bukan agama yang baik, selain Islam bukan agama yang benar. Itu kan menurut asumsi Pak Dokter saja. Kan sering Pak, kalau kita memberikan pernyataan-pernyataan atau penguatan akidah, ada saja yang berkata, itu kan menurut asumsi Pak Dokter. Kalau Pak Dokter mempelajari lebih dalam tentang agama-agama mereka itu, Pak Dokter tidak akan menemukan itu. Agama-agama mereka itu sangat toleran Pak, khususnya Kristen. Itu sangat toleran. Siapa bilang? Justru yang paling toleran di situ adalah Islam. Coba nanti dibuka di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Ustaz Afif gimana Ustaz? Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kalian karena agama, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian karena agama. Tapi Allah hanya melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka yang mengusir kalian dari negeri kalian karena agama. Al-Quran tegas. Jadi kalau non-muslim berbuat baik kepada kita, maka kita pun harus balas dengan kebaikan. Kalau mereka berbuat adil kepada kita, balas dengan keadilan. Tapi kalau mereka sudah memusuhi kita, memerangi kita, mengusir kita karena agama,
maka tidak ada pilihan. Isyhadu bi anna muslim. Saksikan bahwa kami adalah orang muslim yang siap untuk menghadapi kalian. Ini beda, Pak. Saya ambil saja contoh dengan agama Kristen ya. Ada salah satu bunyi ayat di dalam kitab sucinya orang Kristen itu yang berbunyi begini. Nah, sebelum saya bacakan ayatnya, saya tanya dulu, jamaah sekalian, kalau satu ketika sampean kedatangan tamu di rumah, kebetulan yang datang itu agamanya macam-macam. Ada 5 orang begitu ya. Ada yang Yahudi, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Konghucu. Datang bertamu ke rumah sampean karena kebetulan sampean ini sesepuh di situ, anggap Pak Torik. Sesepuh di Masjid Al-Hidayah. Nah, ada tetangga-tetangga baru ingin berkenalan, agamanya berbeda. Boleh enggak kita menerima orang-orang itu di rumah kita, Pak Torik? Boleh. Sepakat kita boleh menerima. Harus kita muliakan mereka. Ya. Kita persilahkan masuk, kita temui dengan baik. Ya, silaturahmi. Tidak ada larangan di dalam Islam untuk menerima orang beda agama di dalam rumah kita. Bandingkan dengan bunyi ayat ini. Di dalam kitab Galatia, surat kiriman Paulus kepada jamaah di Galatia, pasal 1 ayat 8 berbunyi, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi kalau ada yang memberitakan Injil yang lain selain yang sudah diberitakan oleh Paulus, jangan kamu terima. Biarkan dia terkutuk. Jadi menerima tamu yang membawa Injil yang berbeda dengan Injil yang ada sekarang saja tidak boleh, apalagi menerima orang yang beda agama. Jadi mereka agamanya sangat tidak toleran, Pak. Dan itu tertulis dalam kitab sucinya ini. Apalagi yang berkeyakinan Islam, Muslim yang tegas-tegas mengatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Lebih terkutuk lagi menurut mereka. Jangan kamu terima mereka ke dalam rumahmu. Biarkan mereka terkutuk. Di dalam kitab Injil juga, Injil karangan Yohanes, surat kiriman Yohanes yang kedua, pasal 1 ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Ayat yang ke-11, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi beda keyakinan, beda agama, beda kitab, menurut mereka tidak boleh, Pak, menerima di dalam rumah itu tidak boleh. Ya, tegas itu tadi ayatnya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan jangan memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi kita yang beda agama dengan mereka, beda ajaran, di mata mereka adalah para penjahat. Jadi kalau kita datang ke rumah mereka, kitab mereka mengatakan jangan kamu terima dalam rumahmu, jangan kamu memberikan salam, jangan menjawab salam. Bandingkan dengan Islam.
Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha au rudduha. Apabila ada seorang yang memberikan salam penghormatan kepada kalian, berikan balasan, balas, jawab salamnya dengan ucapan yang lebih baik atau setimpal. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Atau lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Aduh, terlalu panjang Pak Dokter. Aurudduha, assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana kalau ada non muslim yang memberikan ucapan salam kepada kita? Assalamualaikum, jangan dijawab waalaikumsalam Pak, karena memang mereka itu tidak selamat. Cukup kita jawab, kalau ucapan salamnya jelas, assalamualaikum, kita jawab waalaikum. Kenapa kok kita jawab waalaikum? Begitulah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika ada orang Yahudi datang mau menemui Rasulullah, Yahudi ini memberikan salam kepada Nabi dengan ucapan assalamualaikum. Mudah-mudahan kamu mati, kamu binasa, kamu celaka. Rasulullah menjawab waalaikum. Bagimu juga demikian. Jadi kalau kamu mendoakan kebaikan, ya mudah-mudahan kamu juga mengalami hal yang sama. Sebaliknya kalau kamu mendoakan aku celaka, mudah-mudahan kecelakaan itu bagimu sendiri. Tapi istri beliau Aisyah radhiyallahu anha tidak seperti Rasulullah, Pak. Mendengar ucapan salamnya Yahudi seperti itu, beliau menjawab waalaikumsalam walaknatullah alaikum. Mudah-mudahan kecelakaan, racun bagimu dan laknat Allah atas kamu. Kata Rasulullah, ya Aisyah, jangan seperti itu. Cukup kamu jawab waalaikum. Jadi jangan ditambahi waalaikumsalam, Pak, ya. Nah, jadi sekarang ini kan lagi ngetren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Santi, Santi, Santi Om, dan sebagainya. Ini orang ini, saya mikir, orang ini agamanya apa sih? Oh, Islam. Kalau Islam kenapa semuanya diborong? Salam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah yang paling baik. Nggak usah ditambah-tambah dengan yang lain. Cukup dengan satu salam saja. Kalau hadirin di hadapan kita muslim, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau yang hadir di hadapan kita tidak ada satupun yang muslim, nggak usah pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kita katakan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat istirahat, atau sebagainya itu. Nah, tapi kalau yang hadir di hadapan kita sekalipun hanya satu muslim, kita wajib mengucapkan salam kepada saudara kita yang muslim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kepada yang lain, tapi karena ada saudara saya muslim di hadapan saya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, waktu Isya sudah hampir masuk. Jadi tidak usah kita terbawa arus. Ada ucapan orang yang mengatakan seperti itu. Jadi semua agama baik, semua agama benar, itu pernyataan orang yang sedang bingung. Saya biasa menggunakan istilah sindroma kebingungan. Orang Inggris mengatakan posang elegana. Itu orang Inggris Timur, ya. Jadi orang yang mengatakan semua agama baik dan semua agama itu benar, apalagi kalau dia mengaku sebagai muslim, dia sedang mengalami sindroma kebingungan atau posang elegana. Kewajiban kita berikan dakwah, dakwai dia dengan baik, doakan dia, mudah-mudahan Allah menurunkan hidayah kepada hatinya. Kalaupun dia menolak, ya sudah, tinggalkan.
Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami cukuplah Islam menjadi agama kami. Hidup kami di dalam Islam, wafat kami pun insya Allah dalam keadaan sebagai seorang mukmin dan muslim. Aku qouli hada astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.